26. Suasana hening menyelimuti kafe tersebut, bahkan penyanyi band tadi ikut terdiam. Meski tubuhnya kecil, aura yang dikeluarkan oleh Farah tidak biasa. Bahkan mata dingin Farah mampu membuat para pengunjung kafe ikut terdiam. Tanpa sadar mereka semua menunggu apa yang akan dilakukan anak kecil itu. Farah sayang, ini papa, apa Farah tidak rindu dengan papa? Nah, tanya Arvin dengan suara sedih. Farah mendengus dingin, sedangkan para tamu terenyuh melihat Arvin yang terlihat mengenaskan. Pakaian dan wajahnya terlihat kusut, seperti mengalami banyak masalah. Tentu mereka berpikir seperti itu. Hentikan omong kocong Anda, Tuan Alvin. Perkataan Anda jaslu membuatku mual, ujar Farah menusuk hati Arvin. Farah sayang. Diam. Farah memotong ucapan Arvin, sambil mengangkat tangannya. Dengarkan baik-baik Tuan Alvin yang terhormat dan juga para pengunjung yang budiman. Farah menyapukan pandangannya, dengan wajah yang datar. Suaranya terdengar lantang. Ibuku tidak pernah berselingkuh. Bahkan pertemuan melekat tidak disengaja, jadi hentikan tuduhan tidak berdasar Anda, ujar Farah dengan suara lantang. Farah, aku belum selesai bicara Tuan Alvin. Farah lagi-lagi memotong ucapan Arvin. Arvin kembali terdiam, menatap nanar putrinya. Anda jangan belagak cok jadi korban. Apa Anda lupa ingatan tentang perbuatan Anda beberapa hari yang lalu? Sarkas Farah dengan suara datar. Dek. Jantung Arvin berdetak kencang, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Namun, Farah tidak mempedulikan pria itu. Dengarkan wahai para netizen yang terhormat. Aku mau bertanya, terkhusus bagi wanita, atau para laki-laki yang punya saudara atau ibu di rumah. Semua terdiam menunggu ucapan Farah. Bagaimana jika hubungan rumah tangga kalian baik-baik saja, bahkan bahagia punya istri cantik dan baik? Tapi, tiba-tiba pasangan kalian datang dengan membawa selingkuhannya ke rumah. Tanya Farah dengan suara lantang, menatap para pengunjung itu satu persatu. Salah satu wanita seumuran Selvira menjawab, tentu aku langsung meminta cerai dan menghajar kedua peselingkuh itu sampai mampus, sahutnya dengan suara geram diikuti yang lain yang ikut geram. Farah mengangguk. Kalian baru mendengarkan, sudah seperti itu. Bagaimana dengan seorang istri yang selalu bercabar, bahkan menerimanya walaupun hatinya sakit demi anaknya? Tanya bocah perempuan itu membuat semua orang langsung terdiam. Selvira mencoba maju menghentikan sang putri. Farah sayang. Stop, Mama. Biarkan kali ini Fala berbicara baru setelah itu, Fala akan menjadi anak yang baik. Fala ingin memberitahukan pada netizen di sini agar mereka tidak menghina Mama lagi. Potong Farah serius. Farah merasa geram saat mendengar ucapan tidak pantas keluar dari mulut mereka yang ditujukan pada ibunya, Selvira. Selvira berhenti, menatap putrinya dengan pandangan yang rumit. Wanita cantik itu kembali terdiam. Farah menarik napasnya, kemudian kembali melanjutkan ucapannya. Kalian tahu, laki-laki di depan kalian ini. Itu yang dia lakukan, dia datang membawa seorang janda bersama anaknya, untuk tinggal serumah dengan istri cahnya dan juga putrinya tanpa memperdulikan pelacaan istri dan anaknya. Farah menunjuk Arvin yang terdiam kaku. Dan lebih lucunya lagi, ternyata mereka sudah selingkuh selama 6 bulan dan baru menikah diam-diam tanpa sepengetahuan istri cahnya. Dia menikahi seorang janda yang katanya cinta pertamanya, seorang yang baik hati katanya, ujar para lantang sambil terkekeh miris. Tapi apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kenapa?
Kalena laki-laki di depan kalian ini tidak mau menceraikan istri pertamanya, dia mau memiliki dua wanita. Bukankah itu yang namanya laki-laki celaka dan egois? Semua orang terdiam mendengar ucapan balita itu. Apa itu cukup lagi? Tidak. Laki-laki di depan kalian ini, bahkan menyatukan dua wanita dalam satu rumah tangga. Tapi apakah istri kedua puas? Tentu tidak. Pelakor itu bahkan celing mengganggu ibuku. Dia dan anaknya celing mencari gala-gala padaku dan ibuku. Baik menfitnah atau yang lainnya. Dan itu berlangsung selama setahun. Aku bahkan pernah koma kalena pelakor itu. Tapi laki-laki di depan kalian ini tidak melakukan apapun pada istri keduanya. Farah menghentikan perkataannya dulu untuk menarik napas terlebih dahulu. Dan puncaknya, ketika pelakor itu hamil, dia semakin semena-mena terhadap ibuku. Tapi aku tidak pernah membiarkannya berhasil melukai aku lagi ataupun ibuku. Kalena melacak gelam, akhirnya pelakor itu menfitnah ibuku. Dia menfitnah menuduh ibuku selingkuh hingga melahirkan aku dan apa kalian tahu apa yang dilakukan laki-laki di depan kalian ini? Tanya Farah membuat mereka spontan menggeleng. Laki-laki di depan kalian ini percaya begitu saja dengan bukti palsu. Dia bahkan mengatai ibuku aneh-aneh dan mengatakan aku anak haram dan anak setan. Tidak sampai di situ, laki-laki di depan kalian ini bahkan mengucil dan ingin memukulku juga ibuku. Dia juga mencelaikan ibuku, ujar Farah dengan mata memerah karena menahan geram dan tangisnya. Tapi setelah kebohongan pelakor itu terbongkar, dan melekat diucil oleh kakekku. Pelakor itu mengeluarkan sifat aslinya, dia meninggalkan laki-laki ini karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan dengan tidak tahu malunya, laki-laki ini meminta maaf dan meminta kesempatan kedua pada ibuku. Farah menunjuk Arvin dengan tangan mungilnya. Apakah laki-laki di depan kalian ini masih bisa disebut seorang ayah dan suami? Tidak. Sambung Farah lantang. Aku memanggilnya, Tuan Alvin karena laki-laki ini sendiri yang memulainya, kenapa baru sekarang Anda menyesal? Apa karena pelakor itu sudah pergi dan di penjara atau Anda baru menyadari jika ibuku adalah wanita terbaik yang pernah kau hianati? Tanya Farah lagi. Nah kalian sudah dengarkan wahai para netizen yang budiman. Siapa laki-laki di depan kalian ini yang kalian sangka adalah seorang korban? Padahal dialah pelaku sebenarnya, justru ibuku yang seorang korban. Dia menderita selama setahun. Tapi dia hanya diam dan menerima tanpa melawan, ujar Farah. Semua pengunjung tertunduk merasa malu, beberapa dari mereka bahkan menangis mendengar kisah Selfira. Maka jadi orang halus cerdas dalam berpikir, jangan langsung menjudge orang dari luarnya saja tanpa tahu masalahnya yang sebenarnya. Perkataan kalian bahkan menyakiti pelacaan ibuku. Bagaimana jika posisi kalian dibalik? Apa kalian sanggup menjalaninya seperti ibuku tanpa mengalami depresi? Dia halus kuat demi putrinya, ucap Farah geram. Selfira langsung memeluk putrinya, wanita itu merasa terharu sekaligus bangga terhadap putrinya. Keadaan kini menjadi hening setelah Farah berbicara, kemudian para pengunjung langsung bangkit. Anda tidak pantas di sini, lebih Anda keluar. Usir seorang pria pada Arvin. Betul. Pria pengkhianat dilarang di bumi ini. Teriak para wanita ikut merasa geram. Selfira. Dengar aku. Teriak Arvin merasa panik. Farah. Papa minta maaf nak. Teriak Arvin lagi. Para pria segera menghampiri Arvin dan menyeretnya keluar. Bahkan pengawal yang tadinya ingin menyeret Arvin, tidak jadi. Mama sangat bangga padamu sayang.
Mama sayang Farah selamanya. Ucap Selfira. Aku juga sayang, Mama selamanya. Ucap Farah. Adrian tersenyum melihat keduanya. Di sudut lain seorang pria berjas mewah ikut tersenyum. Dia adalah Leon. Dia awalnya ingin membantu Selfira. Namun, melihat keberanian bocah perempuan cantik itu dia merasa sangat kagum. Para wanita segera mendekat ke arah Selfira. Mereka meminta maaf dan memberikan dukungan moral pada wanita satu anak itu.